Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala stapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang itu di tempat kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusung dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni lolo batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dari kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan muridnya mendarat di danau Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para pastor, diakon, dan saudara-saudariku yang terkasih. Setelah membaca bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, lantas saya berefleksi dan bertanya, apa yang sesungguhnya membuat begitu banyak orang yang hadir pada saat zaman Yesus selalu dan senantiasa ingin berjumpa dengan Yesus. Lepas dari tafsiran teologis bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan juga lepas dari pemahaman banyak orang pada waktu itu yang mungkin hanya melihat Yesus sebagai sang pembuat mujizat, saya lebih melihat banyak orang
datang berjumpa dengan Yesus karena Yesus mempunyai hati yang sangat luar biasa. Jadi bukan pertama-tama orang mencari Yesus karena hatinya, tetapi karena yang pertama, hati Yesus yang mudah tergerak oleh belas kasihan, hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, yang mau menerima siapa saja yang datang kepadanya. Dan yang kedua, orang datang bertemu dengan Yesus karena Yesus mau menerima semua orang tanpa kecuali, tanpa batas, dan tanpa spasi. Dan yang ketiga, banyak orang datang kepada Yesus karena hati Yesus yang mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk semua orang. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kita orang-orang yang telah dipanggil dan Yesus? Apakah banyak orang datang mencari kita karena pertama-tama adalah pribadi kita, atau karena pertama-tama adalah sikap hati kita untuk menerima semua orang sama seperti Yesus, atau malah orang lain tidak mau, bahkan tidak ingin berjumpa dengan kita karena hati kita kasar dan kurang peduli terhadap mereka yang kecil dan sederhana. Lewat bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama pada kesempatan di hari ini, kita berdoa semoga dalam perayaan Ekaristi ini Tuhan mengetuk pintu hati kita dan menjadikan hati kita sama seperti Yesus yang mau tergerak oleh belas kasihan, hati Yesus yang mau menerima semua orang tanpa batas, dan hati Yesus yang mau melakukan semua kebaikan bagi semua orang.